Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah khayalan dalam noel-noel murahan, sampai hari itu tiba ketika sepeda saya mogok di tengah hiruk-pikuk jalanan Jakarta yang panas membara. Montir itu, dengan tangan kasar penuh minyak hitam, memandang saya dengan mata yang menusuk jiwa, seolah-olah dia tahu rahasia terdalam saya yang selama ini saya sembunyikan dari dunia. Dan saat itulah, tanpa saya sadari, hati saya mulai retak, membuka celah untuk sesuatu yang saya takutkan, jatuh cinta pada seorang pria lurus yang seharusnya tak pernah menjadi milik saya. Nama saya Andi, seorang pemuda biasa berusia 25 tahun yang tinggal di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Saya bekerja sebagai desainer Grace Relance, menghabiskan hari-hari saya di depan layar komputer, merancang poster-poster untuk perusahaan kecil. Hidup saya monoton tapi aman. Saya gay, tapi itu rahasia yang saya kubur dalam-dalam. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kental dengan nilai-nilai tradisional, menjadi gay berarti hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Keluarga saya, orang tua yang taat beragama di kampung halaman di Jawa Tengah, tak pernah tahu. Mereka mengharapkan saya menikah, punya anak, seperti saudara-saudara saya yang lain. Tapi saya hanya bisa berpura-pura. Hari itu, sepeda ontel tua saya mogok di Jalan Sudirman. Rantai putus, ban kempes, dan saya tak punya alat untuk memperbaikinya. Panas matahari menyengat kulit saya, keringat bercucuran. Saya mendorong sepeda ke bengkel kecil di pinggir jalan yang papan namanya bertuliskan di bengkel sepeda Budi. Di sana, seorang pria tinggi tegap sedang membungkuk memperbaiki sepeda lain. Rambutnya pendek, kulitnya sawo matang khas orang Jawa, dan senyumnya saat dia melihat ke arah saya membuat hati saya berdegup kencang. "Ada yang bisa dibantu, Mas?" tanyanya dengan suara bariton yang hangat. Saya tergagap, "Sepeda saya mogok, Mas. Rantainya putus." Dia mengangguk, mengambil sepeda dari tangan saya dengan mudah. Namanya Budi seperti yang tertulis di papan. Dia berusia sekitar 28 tahun, sudah menikah. Saya tak tahu saat itu. Tapi saat dia bekerja, otot lengannya yang kuat terlihat, dan saya tak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandang. Bengkelnya sederhana, dikelilingi oleh suara klakson mobil dan pedagang kaki lima yang berteriak menjajakan dagangan. Aroma minyak dan asap knalpot bercampur dengan bau gorengan dari warung sebelah. Itu Jakarta, kota yang tak pernah tidur, di mana mimpi dan kenyataan bertabrakan setiap hari. Budi bekerja cepat, tangannya lincah memasang rantai baru. "Ini sepeda tua ya, Mas. Harus dirawat lebih baik," katanya sambil tersenyum. Saya mengangguk, tapi pikiran saya melayang. Mengapa dia begitu ramah? Di mata saya, dia lurus, tipikal pria Indonesia yang suka sepak bola, nongkrong di warung kopi, dan mungkin punya pacar atau istri. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya ragu. Setelah selesai, dia menolak bayaran penuh. "Cukup separuh saja, Mas. Lain kali mampir lagi." Saya pulang dengan hati berbunga, tapi juga takut. Ini baru pertemuan pertama, tapi sudah ada getar yang aneh. Malam itu, saya tak bisa tidur. Saya membayangkan Budi, senyumnya, tangannya. Saya tahu ini berbahaya. Di Indonesia, hubungan sesama jenis masih tabu. Ada undang-undang yang mengancam, meski tak secara eksplisit. Tapi masyarakat, mereka yang paling kejam. Saya ingat teman saya di kampus dulu yang diusir keluarga karena ketahuan gay. Saya tak mau seperti itu. Tapi besoknya sepeda saya mogok lagi. Saya sengaja longgarkan baut hanya untuk alasan bertemu Budi. Dia tertawa saat melihat saya. "Lagi mogok, Mas? Kayaknya sepeda ini suka bikin masalah biar ketemu saya." Saya tersipu, tapi dia hanya bercanda. Atau bukan? Kami mulai ngobrol. Budi cerita tentang hidupnya. Dia dari Solo pindah ke Jakarta untuk mencari nafkah.
Bengkel ini miliknya dibuka 2 tahun lalu. Dia suka musik dangdut tapi juga lagu-lagu barat. Saya suka lagu-lagu romantis, Mas. Bikin hati tenang. Saya mengangguk berbagi cerita tentang pekerjaan saya. Perlahan pertemuan kami jadi rutin. Setiap minggu saya mampir meski sepeda baik-baik saja. Kami minum kopi di warung sebelah, bicara tentang mimpi. Budi ingin punya bengkel lebih besar, mungkin di pinggir kota. Saya ingin trailing ke Bali, melihat pantai-pantai indah. Ada chemistry di antara kami, tapi saya tak berani mengakui. Suatu hari, hujan deras mengguyur Jakarta. Banjir mulai naik di jalanan. Saya terjebak di bengkel Budi. Kami duduk di dalam, mendengar suara hujan deras. "Mas Andi, kamu punya pacar?" tanyanya tiba-tiba. Saya terkejut. "Belum, Mas. Sibuk kerja." Dia mengangguk. "Saya juga single. Pernah pacaran tapi putus. Ceweknya terlalu matre." Hati saya melonjak. Single. Tapi dia lurus, kan? Malam itu, saat hujan reda, dia antar saya pulang dengan motornya. Sentuhan tangannya di bahu saya membuat badan saya panas. Ini awal dari sesuatu yang besar, tapi juga berbahaya. Saya tahu, di negeri ini, cinta seperti ini bisa hancurkan segalanya. Tapi saya tak bisa berhenti. Hari-hari berikutnya, pertemuan kami semakin intens. Budi mulai menelepon saya di malam hari, sekadar bertanya kabar. "Mas Andi lagi apa? Sudah makan?" Suaranya di telepon seperti obat penenang bagi jiwa saya yang gelisah. Saya mulai membuka diri, menceritakan masa kecil saya di desa kecil di Jawa Tengah, di mana ayah saya seorang petani dan ibu guru. Mereka bangga dengan saya, anak bungsu yang berhasil kuliah di Jakarta. Tapi rahasia saya, itu beban berat. Budi mendengar dengan sabar, tak pernah menghakimi. Dia cerita tentang keluarganya juga. Ayahnya meninggal saat dia kecil, ibunya menjanda dan membesarkannya sendirian. "Saya belajar mandiri dari kecil, Mas. Hidup di Jakarta keras, tapi bikin kuat." Suatu akhir pekan, Budi ajak saya ke Bogor. "Ayo, Mas. Kita jalan-jalan, refreshing." Kami naik kereta api pagi-pagi, melewati sawah-sawah hijau yang membentang. Di kebun raya Bogor, kami berjalan di bawah pohon-pohon raksasa, aroma bunga semerbak. Budi beli es kelapa untuk kami berdua. Saat duduk di bangku taman, tangannya menyentuh tangan saya secara tak sengaja. Atau sengaja. Saya menarik tangan tapi dia tersenyum. "Santai aja, Mas. Kita teman kan?" "Teman." Kata itu menyakitkan. Saya ingin lebih. Di perjalanan pulang, kereta penuh sesak. Badan kami berdekatan dan saya merasakan panas tubuhnya. Hati saya berpacu. Malam itu, di rumah, saya menangis. Mengapa Tuhan beri saya perasaan ini? Di Indonesia, di mana masjid-masjid memanggil an 5 kali sehari, di mana keluarga adalah segalanya, menjadi gai seperti kutukan. Tapi Budi, dia seperti cahaya. Beberapa minggu kemudian, konflik pertama muncul. Teman saya, Riko, yang tahu rahasia saya, melihat saya dengan Budi di warung kopi. "Andi, kamu gila." Dia lurus, "Bro. Jangan bikin masalah." Saya marah. "Kamu nggak ngerti, Ri." Tapi Riko khawatir. "Di sini orang bisa mati karena ini. Ingat kasus di Aceh. Cambuk di depan umum." Saya tahu risikonya. Tapi cinta membuat buta. Budi mulai menunjukkan tanda-tanda. Dia ajak saya nonton bola di rumahnya, sebuah kontrakan kecil di pinggir Kali Ciliwung. Kami duduk di sofa sempit, minum bir dingin. Saat gol masuk, dia peluk saya spontan. "Yai," teriaknya. Pelukan itu bertahan lebih lama dari seharusnya. Saya memandangnya dan mata kami bertemu. Waktu seolah berhenti.
Mas Budi, gumam saya. Dia mundur, wajahnya memerah. Mas. Kebiasaan. Tapi saya tahu ada sesuatu. Malam itu, dia cerita tentang masa lalunya. Saya pernah suka sama cowok waktu SMA, Mas. Tapi saya tekan. Takut dosa. Hati saya hancur dan senang sekaligus. Jadi dia bukan sepenuhnya lurus. Ini peluang tapi juga bahaya. Kami mulai lebih dekat. Sentuhan kecil, pandangan lama. Tapi belum ada pengakuan. Suatu hari ibu saya telepon. Andi, kapan nikah? Ada gadis bagus di kampung. Saya bohong. Nanti, Bu. Tapi tekanan semakin besar. Budi juga punya masalah. Adiknya sakit, butuh biaya operasi. Saya bantu diam-diam transfer uang. Terima kasih, Mas. Kamu sahabat terbaik. Sahabat. Kata itu lagi. Saya ingin berteriak. Di tengah itu kami pergi ke pantai Ancol. Ombak Samudra Hindia bergulung, angin laut menyegarkan. Kami berjalan di pasir, telanjang kaki. Mas Andi, saya senang sama kamu, katanya tiba-tiba. Saya berhenti. Senang gimana? Dia ragu. Lebih dari teman. Itu pengakuan pertama. Hati saya meledak. Kami duduk di pantai, memandang matahari terbenam. Tangan kami saling genggam. Ini momen romantis di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang jauh. Tapi saya tahu badai akan datang. Setelah pengakuan itu, hubungan kami berubah. Budi dan saya mulai bertemu lebih sering, tapi secara sembunyi. Di Jakarta, mata orang banyak. Kami pilih tempat-tempat sepi, seperti taman kecil di Menteng atau kayak tersembunyi di Kemang. Setiap pertemuan penuh emosi. Budi pegang tangan saya di bawah meja, bisik kata-kata manis. Kamu bikin hidup saya berwarna, Andi. Saya balas, kamu cahaya saya, Budi. Tapi di balik romansa ada ketakutan. Indonesia bukan tempat ramah untuk kami. Berita tentang penggerebekan komunitas sering muncul di mereka dosa besar, kata orang-orang. Saya ingat demonstrasi anti di Monas, ribuan orang berteriak. Itu membuat saya gelisah. Budi juga. Kita harus hati-hati, Andi. Kalau ketahuan, habis kita. Tapi cinta membuat kami nekat. Suatu malam, kami di rumah Budi. Hujan deras lagi, seperti pertanda. Kami duduk di lantai, makan mie instan. Budi cerita mimpi buruknya. Saya mimpi keluarga tahu mereka usir saya. Saya peluk dia. Kita hadapi bersama. Itu malam pertama kami benar-benar dekat, meski tak melewati batas. Hanya pelukan, tapi penuh makna. Pagi harinya, masalah datang. Riko, teman saya, marah besar. Andi, stop. Budi itu lurus, dia main-main aja. Saya tak percaya. Dia tulus, Ri. Tapi Riko punya bukti. Dia tunjuk foto di ponsel, Budi dengan seorang wanita berpelukan. Ini mantannya, baru putus bulan lalu. Dia bilang ke saya, dia coba-coba sama kamu. Hati saya hancur. Reaksi. Saya konfrontasi Budi. Di bengkel, saya teriak. Kamu bohong. Kamu masih suka cewek. Budi terkejut. Andi, dengar dulu. Itu masa lalu. Tapi saya tak mau dengar. Saya pergi menangis di jalanan basah. Itu pengkhianatan pertama. Saya merasa bodoh. Di Indonesia, di mana pria diharapkan menikah wanita, Budi mungkin hanya penasaran. Saya blok nomornya, hindari bengkel. Tapi Budi tak menyerah. Dia datang ke rumah saya, di kontrakan sempit di Tanah Abang. Andi, Ma. Saya bingung. Tapi perasaan saya ke kamu nyata. Saya ragu. Buktikan. Dia janji berubah. Kami rekonsiliasi. Romansa kembali lebih dalam.
Kami pergi ke Yogyakarta naik kereta malam. Di sana kami jelajahi Malioboro, makan gudeg. Di Candi Borobudur, saat matahari terbit, Budi bisik, "Saya cinta kamu, Andi." Itu kata-kata yang saya tunggu. Tapi di balik kebahagiaan, konflik membesar. Keluarga Budi tahu ada yang aneh. Adiknya lihat kami di oto. "Kak, kamu gay." Budi bohong. Tapi tekanan naik. Saya juga, orang tua saya datang ke Jakarta. "Andi, kami bawa calon istri." Saya tolak. "Bu, saya belum siap." Mereka curiga. Ada yang salah. Saya diam. Puncaknya saat demo besar anti-LGBTI di Jakarta. Kami terjebak di kerumunan. Orang-orang berteriak, "Hancurkan kaum Sodom." Budi pegang tangan saya ketat. "Kita aman." Tapi hati saya takut. Malam itu Budi bilang, "Mungkin kita harus berpisah." Saya menangis. "Kenapa?" "Demi keselamatan." Itu pukulan. Tapi saya tak mau. Kami lanjut, tapi retak mulai terlihat. Konflik memuncak ketika Riko, yang saya anggap teman, mengkhianati kami. Ternyata dia iri. Riko pernah suka saya, tapi saya tolak. Dia sebarkan rumor di lingkungan bengkel Budi. "Budi gay, hati-hati." Pelanggan mulai menjauh. Bengkel sepi. Budi marah besar. "Andi, ini gara-gara temanmu." Saya konfrontasi Riko. "Kenapa kamu lakuin ini?" Dia tertawa pahit. "Kamu pilih dia, bukan saya." Itu pengkhianatan dalam. Saya putus pertemanan dengan Riko. Tapi kerusakan sudah terjadi. Keluarga Budi datang dari Solo. Ibu Budi, wanita tua berjilbab, marah. "Budi, apa benar kamu suka cowok? Dosa besar." Budi menangis. Ma. Mereka usir dia dari keluarga." Budi pindah ke rumah saya. Kami hidup bersama, tapi susah. Uang menipis. Saya kerja lebih keras, Budi cari pekerjaan baru. Di tengah kesulitan, cinta kami tumbuh. Kami masak bersama, nasi goreng sederhana. "Kita kuat, Andi," katanya. Tapi masyarakat tak diam, tetangga curiga. Dua cowok tinggal bareng. Bisik-bisik mulai. Suatu hari, polisi datang. Ada laporan pengaduan. Ternyata Riko lapor, bilang kami lakukan hal tak senonoh. Meski tak benar, kami diinterogasi. Di kantor polisi, dingin dan menakutkan. "Kalian gay?" tanya polisi. Kami diam. Akhirnya dibebaskan karena tak ada bukti. Tapi trauma tetap. Budi depresi. "Andi, mungkin kita salah." Saya pegang tangannya. "Tidak. Cinta tak salah." Kami pergi ke Bali, cari kedamaian. Di pantai Kuta, ombak besar. Kami duduk memandang laut. "Di sini kita bebas," kata Budi. Tapi bahkan di Bali yang lebih terbuka, ada mata yang memandang. Kami kembali ke Jakarta, lebih hati-hati. Tapi pengkhianatan lain datang. Mantan Budi, wanita itu, muncul. "Budi, aku hamil. Anakmu." Hati saya ambruk. Budi terkejut. "Tidak mungkin." Tapi Tesna bilang ya. Itu sebelum kami bersama. Budi ragu. "Aku harus tanggung jawab, Andi." Saya menangis. "Jadi kamu tinggalkan saya?" Dia peluk saya. "Tidak. Tapi aku harus bantu anak itu." Konflik dalam. Saya merasa dikhianati masa lalu. Tapi saya paham. Di Indonesia, tanggung jawab keluarga suci. Kami coba atur. Budi bantu mantannya finansial, tapi tetap bersama saya. Tapi tekanan terlalu besar. Saya sakit, demam tinggi. Budi rawat saya. "Jangan tinggalkan saya, Andi." Itu momen emosional. Saya sembuh, tapi hubungan retak. Puncak drama terjadi saat pernikahan saudara saya di Jawa Tengah.
Saya pulang kampung, Budi ikut sebagai teman. Tapi keluarga curiga. Ayah saya tanya, Andi, kenapa tak nikah? Kamu gaya. Saya bohong. Tapi di pesta, Budi dan saya curi waktu di kebun belakang. Kami peluk, tapi adik saya lihat. Kak, apa ini? Dia cerita ke orang tua. Malam itu badai pecah. Orang tua marah. Kamu bawa malu keluarga. Pergi. Saya menangis, Budi bela saya. Pak, cinta kami tulus. Tapi ayah usir kami. Kami kembali ke Jakarta hancur. Budi bilang mungkin kita berhenti. Saya tolak. Tidak. Tapi dia pergi kembali ke mantannya. Demi anak. Itu pengkhianatan terbesar. Saya depresi berat. Tak makan, tak kerja. Jakarta terasa dingin. Saya ingat momen-momen indah di Bogor, Yogyakarta, Bali. Tapi sekarang, kosong. Riko hubungi saya, minta maaf. Saya salah, Andi. Tapi terlambat. Beberapa bulan kemudian Budi datang kembali. Andi, aku salah. Aku cinta kamu. Mantanya. Dia bohong, anak bukan milikku. Tes ulang buktikan. Saya ragu. Kamu tinggalkan saya. Dia menangis. Ma. Tekanan terlalu besar. Kami rekonsiliasi lagi, tapi luka tetap. Kami pindah ke Surabaya, mulai baru. Budi buka bengkel kecil, saya kerja remote. Masyarakat di sana lebih tenang. Tapi tantangan ada. Kami gabung komunitas underground, dapat dukungan. Ada cerita orang-orang seperti kami bertahan. Itu beri harapan. Suatu hari berita besar, pemerintah bahas hak LGBTQ. Meski lambat, ada perubahan. Kami harap. Tahun berlalu, kami bertahan. Cinta kami matang, penuh pengertian. Di Surabaya, kami punya rumah kecil, taman kecil. Budi tanam bunga, saya desain poster kampanye LGBTQ. Kami tak lagi sembunyi total. Teman-teman baru paham. Keluarga. Lambat laun, ibu saya hubungi. Andi, Ma. Ibu kangen. Rekonsiliasi pelan. Ayah masih keras, tapi ibu datang kunjungi. Lihat kami bahagia, dia peluk Budi. Jaga Andi ya. Itu momen personel. Budi juga ibunya makan. Anakku bahagia aja. Di Indonesia perubahan lambat tapi ada. Kami tak lagi takut. Kini di usia 30-an kami adopsi anak yatim, beri rumah. Bukan sebagai pasangan resmi tapi sebagai saudara. Masyarakat terima. Cinta kami meski tak sempurna, beri inspirasi. Saya ingat awal sepeda mogok montir lurus yang ubah hidup. Kini dia bukan lurus lagi tapi milik saya. Kisah kami penuh drama, pengkhianatan tapi berakhir indah. Personel, cinta tak pandang gender tapi hati. Di negeri ini harapan ada.